Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarisi. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh 3 teman saya yang bakal ngobrol penting tentang topik hari ini. Halo, aku Nando. Dan saya Aji. Dan saya Alfian. Nah, topik kali ini adalah membahas tentang UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Regulasi yang menjadi dasar kebebasan pers di Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi UU Pers ini lahir pasca reformasi untuk menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dulu sebelum ada UU ini, banyak media dibredel atau disensor. UU ini hadir buat ngejamin biar gak ada praktik yang kayak gitulah. Nah, bener banget itu. Jadi tujuannya biar pers di Indonesia tuh profesional, bebas, dan bertanggung jawab. Plus nih, biar bisa ngasih perlindungan buat wartawan. Jadi nggak asal diintervensi oleh pihak tertentu. Itu sih. Dan cakupan UU ini cukup lengkap ya. Ya mulai dari definisi pers, hak tolak, hak jawab, peran dewan pers, sampai aturan soal pers asing dan pidana bagi yang menghalangi kerja pers. Nah, tapi sayangnya itu implementasi UU itu nggak selalu mulus. Misal nih, sekarang lagi ramai soal revisi UU. Nah, penyiaran yang mulai dianggap bisa menghubungkan pers, pelaksananya di lapangan tuh masih banyak tentang tantangannya. Betul loh. Salah satu penyiaran yang paling ramai adalah revisi UU penyiaran. Ada pasal yang melarang penyiaran investigasi. Padahal jurnalisme investigasi itu adalah bagian penting dari fungsi kontrol sosial. Kalau itu dilarang ya, artinya ruang publik untuk tahu fakta-fakta tersembunyi, kayak korupsi atau penyimpangan kekuasaan itu bisa ditutup. Nah, dan itu tuh jelas ya. Dan itu tuh bertentangan sama UU Pers yang yang intinya itu melindungi kebebasan pers gitu loh. Sekarang logikanya kalau misalnya investigasi itu dilarang, jadi kan sama aja kayak pemerintah itu, terus lembaga seperti KPI itu kan bisa lebih mudah mengontrol informasi yang sampai ke masyarakat gitu loh. Logikanya kan gitu. Selain itu, ada juga soal ahli wewenang penyelesaian sengketa pers dari Dewan Pers ke KPI. Bahaya ini, karena KPI itu lembaga yang pengawasannya lebih ke aspek penyiaran teknis, bukan soal isi atau substansi, yang semestinya diatur sama Dewan Pers. Oh gitu ya. Jadi seperti ini nih berpotensi besar melemahkan independensi pers gitu. Bisa melemahkan, bisa sampai melemahkan gitu ya. Belum lagi problem regulasi yang berpusat di negara. Itu kayak gimana tuh? Maksudnya gimana? Nah, jadi regulasi itu malah makin memperkuat posisi negara dalam menentukan apa yang boleh dan nggak boleh disarankan atau disiarankan. Nah, seolah-olah negara jadi penentu tunggal kebenaran. Padahal pers itu harusnya bebas dari independen itu. Setuju sih. Pers itu harus independen sih menurut gue. Bagus. Bahkan Dewan Pers juga nggak lepas dari banyaknya kritik dari masyarakat. Misalnya nih, Misal apa nih? sertifikat wartawan dan penetapan organisasi pada konstituen. Itu dari beberapa pihak. Akibatnya, kalau misalnya kayak gitu, akibatnya apa nih? Akibatnya nih ya, banyak wartawan dan media kecil itu tersingkir. Padahal kan mereka itu bagian dari ekosistem pers nasional. Iya sih, tapi kan ada lagi soal kesenjangan kesenjangan regulasi digital gitu. Iya. Karena kalau kita mau flashback nih ya kan, UU Pers ini kan dilahirkan tahun 99. Iya. Nah, jadi waktu internet dan media sosial nih ya kan belum segede sekarang gitu loh. Iya benar. Akhirnya akhirnya banyak konten kayak berita internet, konten di YouTube ya kan. Iya. Ini kan masih status hukumnya itu masih abu-abu, ambigu lah, masih membingungkan gitu loh kan. Terus kayak jadi bikin perlindungan buat jurnalis itu kayak
nggak jelas gitu loh Pak. Ya abang berarti. Nah, dan itu juga yang membuat apa ya, rawan penyalahgunaan media kayak Iya. penyebaran berita hoax gitu loh. Dan kalian pada tahu nggak? Oh, Apa? Ada satu isu yang dilupakan. Apa isu yang sering dilupakan itu tentang apa? Soal diskriminasi gender dan standar ganda dalam regulasi penyiaran. Contohnya. Contohnya, pasal kesusilaan dalam RUU penyiaran bisa membatasi ekspresi jurnalis perempuan atau kelompok minoritas karena tafsirnya subjektif dan bias gender. Subjektif ya, jadi Ya. apa tapi subjektif gitu ya. Nah, problematik aktual UU Pers ini bukan cuma soal isi hukumnya sih, tapi juga cara implementasinya. Iya. Nah, pengawasan yang cenderung sentralistik dan belum efektif itu regulasinya sama perkembangan zaman. Iya. Nah, terus terutama kayak era digital. Jadi sama kayak apa ya, terutama di era Iya, digital ini ya. itu. Kalau kita lihat nih, ketidakjelasan regulasi dan revisi yang cenderung membatasi ini bisa bahaya loh. Kenapa? Bahaya banget itu buat kebebasan berekspresi. Betul sih, bahaya buat kita nanti berekspresi seperti apa ya, bahaya banget. Bahaya. Iya, iya. Iya, makanya dampaknya juga besar loh. Kalau kita balik ke bahas soal komunikasi nih, pers itu tuh kan menu utama bagi masyarakat untuk menurunkan apa ya, pers UU-nya itu ke masyarakat. Kalau misal kita dibatasi, kan bisa menyempit di masyarakat kan? Nah, Bisa. Bener sih, aku setuju aku sama kamu. Bener kan? Iya, setuju. Kayak misal ya, kalau liputan investigasi itu dilarang, Iya. itu bukan hanya menghambat kerja jurnalis gitu, Nah, tapi itu loh. juga memutus akses publik kayak terhadap informasi yang seharusnya itu kita itu bisa dapat gitu loh. Iya, benar. Nah, itu kayak gitu tuh jelas kayak merusak prinsip transparansi dalam komunikasi publik sih. Iya. Kayak gitu menurut gue. Tapi setuju sih apa yang kamu katakan tadi ya, Bro. Tapi dok, selain apa? itu nih, dominasi negara dalam pengaturan isi media ini bikin relasi komunikasi jadi satu arah. Idealnya komunikasi di masyarakat itu dua arah. Iya. Media nyampein fakta, publik nerima, bisa merespon. Tapi kalau media dikontrol ketat, yang muncul cuma suara dari atas. Iya. Oh, suaranya muncul kan dari atas Bukan aja realitas sih. lapangan gitu. Iya. Betul. dan jangan lupa ini juga berdampak ke iklim kebebasan berekspresi di media digital. Kayak UU Pers belum sepertinya ya mengakomodasi media digital yang kayak portal berita online Iya. Berita online ya. atau kanal YouTube. Nah, akibatnya banyak jurnalis digital yang status hukumnya tuh nggak jelas, sehingga mereka rentan diskriminasi, kayak dilaporin lah ke UU ITE. Oh, lapornya pakai Iya. UU ITE ya. Nah, itu sih. Apalagi kalau misal yang media-media dulu yang belum terupdate, itu kan bisa jadi buat penyalahgunaan wewenang atau malah bikin jurnalis dan konten kreator tuh makin ketakutan gitu. Nah, tapi itu apa ya? Tapi kita tuh juga harus waspada gitu loh sama efek jangka panjangnya. Kayak efek self censorship tuh atau Iya. sensor diri itu. Iya. Karena takut dilaporin atau apa ya? Takut dilaporin atau takut ditekan. Iya. Jadi Biasa ya. jadi banyak media atau jurnalis itu yang akhirnya malas untuk mengangkat isu-isu yang sensitif gitu loh. Iya. Kayak isu-isu korupsi, terus konflik sama pelanggaran HAM tuh, itu kan yang wah sensitif banget gitu. Jadi sekarang tuh jurnalis males banget Bisa ngangkat bikin itu. hilang juga itu. Nah, setuju. Bisa, ada tuh Iya. kasus gitu tuh. Itu banyak sih. Itu ngeri sih. Iya sih. Soalnya kalau self censorship udah jadi budaya, praktek komunikasi publik kita makin miskin. Perspektif kritis, Iya. masyarakat jadi gak dapat informasi yang beragam, Iya. dan akhirnya ruang demokrasi makin sempit gitu. Tapi kalau apa tuh? semisal regulasi pers dan penyiaran itu makin ketat, ya apa ya? Jadi nggak ada berpihak kepada kebebasan gitu Iya, loh. benar. Dampaknya itu bukan cuma ke wartawan, tapi sampai ke ekosistem komunikasi publik di Indonesia Iya. gitu Pak. Jadi informasi itu jadi lebih tersaring, komunikasi publik menjadi makin terkontrol dan
demokrasi itu apa ya? Mundur, kayak mundur pelan-pelan gitu loh, Pak. Iya. Nah, makanya kelompok-kelompok itu seperti AJI, BH, Dewan Pers itu apa ya, ngasih rekomendasi. Yang paling utama juga tolak revisi UU penyiaran yang membatasi kebebasan pers, terus melibatkan komunikasi pers dalam setiap pembahasan. Kayak pembahasan aturan gitu ya. Iya. Betul. Dan perlu juga kayak penyesuaian undang-undang gitu, undang-undang pers nih biar relevan sama era digital sekarang. Iya. Tapi juga harus tetap mendukung tetap mendukung kebebasan gitu loh, bukan malah ngerem. Iya. Iya, sekarang kan kebanyakan kebebasan pers itu apa ya? Kurang lah Kacau. untuk saat ini. Kacau. Dan jangan lupa penegakan hukum buat lindungin jurnalistik itu sangat penting. Negara harus serius menjaga kemerdekaan pers, bukan malah ikut-ikutan ngebungkam. Oke, itu tadi obrolan kita soal UU Pers. Iya. Kayak seperti problematikanya, terus tantangan-tantangannya, dan rekomendasinya. Oh, Kesimpulannya, kebebasan pers itu fondasi penting buat demokrasi. Tapi kita semua tuh harus tetap kritis dan ngawal implementasinya. Rekomendasi dari kita sih UU tuh jangan diubah-ubah sih, itu aja. Ya, semoga kedepannya regulasi pers ini makin melindungi jurnalis ya, dan juga masyarakat tuh makin paham tentang pentingnya informasi yang bebas dan bertanggung jawab gitu. Iya. Aku setuju sih apa yang kamu katakan tadi loh, tentang rekomendasi yang undang-undang tuh jangan sering, maksudnya undang-undang tuh kalau emang udah fix ya sudah lah, nggak usah banyak revisi lah yang revisi nggak jelas gitu loh. Dan itu merugikan konten kreator mungkin atau menyalahgunai pers itu sendiri malah. Itu aja sih. nah terima kasih semuanya yang udah mau dengerin nih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah boy.